Baik, qala Bismillahirrahmanirrahim min kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali nafa'ana Allah bih wa bi'ulum fid dharain amin ila an qala wa in kana laka walidani wa in kana sampai enggak nih kitabnya yang bawa kitab? Tahu kan berhentinya? Wa in kana laka walidani, dan apabila engkau memiliki walidan, kedua orang tua, fa'adabul waladi ma'al walidain, fa'adab maka adab-adab sopan santun al-walad seorang anak ma'al walidaini bersamaan atau dengan kedua orang tua atau terhadap kedua orang tua, an yasma'a kalamahuma, hendaknya dia an yasma'a mendengar kalamahuma ucapan mereka, artinya nurut. Mendengar di sini artinya nurut, bukan dengar doang. Ya, menurut, turut menuruti ucapan mereka. Wa yaquma liqiyamihima, wa yaqum, dan hendaknya dia berdiri liqiyamihima, ketika mereka berdiri. Artinya kalau ente lagi duduk, ayahmu berdiri, ente juga berdiri menghormati ayah. Misalkan lagi duduk bareng atau apa, ternyata ayahmu berdiri mau keluar kamar atau mau masuk, ente juga berdiri, hormati dia. Ya, khususnya kalau dalam keadaan yang perlu dihormati seperti itu, hendaknya begitu. Walaupun kita sering kadang-kadang biasa aja, kita duduk-duduk tapi hendaknya adab-adab yang semacam ini kita ingat. Lagi berdiri, khususnya depan orang ataupun lagi keadaan resmi, ya berdiri, kita berdiri juga, artinya menghormati dia lagi berdiri. Wa yamtathila li amrihima, yamtathil menuruti, mentaati, li amrihima atas perintah mereka, yang tadi mendengarkan ucapan mereka, artinya kalau mereka ngomong dengerin, ya jangan dibantah, jangan dilawan, jangan dengerin ucapan mereka. Wa yamtathil li amrihima, yamtathil apa artinya? Mentaati perintah mereka. Tentunya bukan dalam pemerintah yang melanggar perintah Allah, itu udah pasti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, nggak bisa. Tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap ma'ruf kepada orang yang musyrik aja, kata Allah. Orang yang wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Lihat Allah SWT ngajarin kita, katanya kalau seandainya ini orang-orang yang musyrik, dia masuk Islam, ibunya, orang tuanya ngajak dia untuk kembali kepada maksiat yang paling besar, yang paling bahaya adalah kemusyrikan, dia suruh udah musyrik aja, taat gak? Kan katanya suruh taat pada orang tua. Kata Allah SWT, fala tuti'huma, jangan engkau turuti kehendak mereka dalam urusan ini. Tapi kata Allah apa? Bentak mereka, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka di dunia ini dengan ma'ruf, dengan baik. Ya, wasiat dari Allah. Ini yang ngajak musyrik loh. Tetapi maksiat tidak diikuti. Artinya bukan berarti kita ketika diajak suatu atau diperintahkan, disuruh berbuat dosa, terus kita bentak mereka malahan. Lah, suruh maksiat, orang tua macam apa begini lah. Nah, ini maksiat, kita nggak bisa ikutin kalau begini. Terkadang ada sebagian orang tua, ya, anaknya misalnya ingin menggunakan kerudung perempuannya. Kata orang tuanya, nggak usah pakai kerudung. Ngapain? Nanti nggak laku, nanti begini apa? Biar deh bebas dulu, karena ada pemikiran. Sedangkan dia, anaknya ingin taat kepada Allah, ini perintah dari Allah, apa nurut? Nggak usah nurut, nggak apa-apa. Tetap pakai. Gua nggak nurut kepada orang tua, saya nurut. Tapi jangan yang maksiat. Yang lain saya nurut. Kalau maksiat nggak bisa. Ya. Wa yamtathil li amrihima wa la yamshi amamahuma, dan hendaknya dia tidak berjalan di depan mereka berdua. Artinya mendahului, berjalan membelakangi dia, kecuali ada hajat, ada perlu, itu lain lagi. Kalau mau ngapain maju, dia megang mobil, jadi mau ke mobil dulu biar bukain pintu, itu nggak masalah. Tapi maksud di sini adalah mendahului, biarkan dia di belakang, aneh dari depan. Atau kalau ada keperluan, ada hajat, dia memang di depan karena orang tua bilang udah nanti maju di depan, soalnya ini repot atau apa, nggak masalah itu. Artinya ini secara umum kalau jalan hendaknya, harusnya itu kita di belakang, ya di belakang sopannya. Kecuali dalam keadaan
tertentu itu lain lagi. Istitsnaat namanya, pengecualian itu. Seperti tadi yang kita sebutkan ya, orang mau khidmah, mau ngambilin sendalnya, kita jalan duluan, maksudnya di belakangnya. Nah, mau ngambilin sendal, ya ambil dulu baju, baru ngasihin kan gitu. Atau mau bukakan pintu mobil, mau nyiapin mobil, mau datengin mobil, pasti jalan duluan. Akhirnya mereka nunggu kelamaan, kesian. Nah, jadi di situ ada di saat dimana dia bisa, oh nggak apa-apa mendahului, tetapi dengan maksud untuk menghormati mereka juga, ya. Atau membawakan dulu barang-barang mereka. Udah lagi bawa dulu, saya jalan duluan ya, biar nggak susah. Orang tua mau santai duduknya, jalannya, dibawain dulu. Ya, tetapi secara umum jangan mendahului mereka ketika berjalan. Wala yamshi amamahuma wala yarfa' sautahu fawqa saut aswatihima wala yarfa', dan hendaknya tidak mengangkat sautahu, suaranya, fawqa, di atas, aswatihima, di atas suara mereka. Artinya jangan sampai suara kita lebih keras dari mereka, nggak sopan. Apalagi sampai membentak, apalagi sampai ngomong kasar. Nah, suara aja jangan lebih keras dari mereka. Kalau omongannya benar, baik. Panggil fulan, iya lagi sebentar. Padahal nggak perlu sekencang itu mereka dengar. Ada kan, kita tahu sendiri tuh. Nada keras itu kadang-kadang maksudnya kesel. Nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau nada keras karena maksudnya biar dengar, kalau nggak ada kedengeran ya nggak apa-apa itu sih. Karena kita jauh atau apa, itu kan maksudnya. Tapi di sini kita udah berhadap-hadapan, perlu yang harusnya suara kita nggak perlu keras-keras, kita malah lebih keras dari mereka. Artinya ada ketidaksenangan. Itu maksudnya. Taib. Wa yulabbi da'watahuma wa yulabbi, dan menerima atau mengiyakan da'watahuma, panggilan mereka. Lebih maksudnya kalimat labbaik, maksudnya mengiyakan. Dipanggil, fulan, labbaik, iya. Nyaut, jangan nggak nyaut. Itu artinya nyautin. Panggil tuh nyautin. Artinya jangan, udah dengar. Fulan kerjain gini. Dengar kita. Tapi udah tahu udah mau dikerjain. Jangan nyautin. Iya, saya lagi begini. Iya, saya akan datang segera. Saya mau datang. Biar mereka tahu. Jangan cuma udah deh. Ya udah tahu, dikasih tahu gitu. Tapi nggak nyaut. Kesian, mereka bikin kesel itu. Ya. Tapi bagusnya kita menyauti, yaitu labbaik, atau bahasa Arab itu labbaik artinya iya, ya. Wa yahris ala mardatihima, wa yahris, dan berusaha ala mardatihima, untuk mendapatkan keridhaan mereka berdua, kesenangan dan kerelaan dari mereka berdua. Cari bagaimana mereka biar senang, biar ini, kasih tahu kabar gini bagus. Ya, ini dibeliin sesuatu. Kalau memang dia jauh jaraknya dari orang tua, sedikit-sedikit telepon mereka, sedikit-sedikit berikan hadiah kepada mereka, kasih uang kepada mereka, kasih hadiah sesuatu kepada mereka, biar senang. Cari ridha mereka. Ya. Wa yakhfid lahuma janahadzul, wa yakhfid, dan merendahkan lahuma, kepada mereka, janah. Janah itu arti katanya sayap. Adzul adalah kerendahan. Artinya merendah sekali kepada mereka. Hendaknya engkau merendah kepada mereka. Janah di sini sayap, tapi maksudnya apa? Itu kinayah daripada seseorang itu merendah kepada orang tuanya. Jangan merasa dia lebih pelajar, dia lebih ngerti, dia lebih kaya misalnya, dia punya, terus dia merasa engkau yang merendah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, daripada kasih sayang rahmat kepada mereka. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wala yamun alaihima bil birri lahuma, la ilaha illallah. Wala yamun, dan jangan sekali-kali membanggakan atau merasa merasa berjasa. Yamun, membanggakan atau merasa berjasa. Alaihima, terhadap mereka, bil bir, dengan dia itu berbakti. Lahuma, kepada mereka berdua. Wala bil qiyami, dan juga tidak merasa bangga atau merasa, tadi apa kita bilang? Bangga atau berjasa, ya. Dan tidak merasa berjasa juga bil qiyami, dengan dia itu memang melaksanakan li amrihima, atas perintah mereka. Kadang-kadang begitu. Itu kan saya udah berbakti banget kepada orang tua. Harusnya enggak begitu, harusnya enggak begini. Merasa punya jasa dia terhadap orang tuanya ketika dia berbakti kepada orang tua. Nah, itu enggak punya jasa sama sekali.
terus berbakti dan engkau jangan memperlihatkan bahwa engkau berjasa terhadap mereka. Saya udah bantuin, saya yang udah ini, saya udah tolong, dianya aja yang begitu deh. Nah, ucapan-ucapan begitu jangan. Saya bantu, saya tolong, saya ini, dan nggak perlu diungkit atau disebut jasa sama sekali. Nah, kalau mereka yang menyebut jasa nggak apa-apa. Orang tua kadang-kadang menyebutkan jasanya kepada anaknya, saya ngasih gini, saya ngasih gini. Biarin. Kenapa? Untuk mengingatkan mereka agar mereka atau mereka sopan, atau mereka juga mensyukuri, ya. Itu nggak masalah, masih mending. Kalau dari anak nggak pantas. Taib gala wala yanzur ilaihima syazran, wala yanzur, dan hendaknya tidak memandang ilaihima kepada mereka syazran, dengan pandangan apa disebut apa ya? Ada nggak di situ? Kesal, ya? Pandangan kesal, syazr, atau pandangan tidak sopan gitu. Wala yugattib wajahu fi wajhihima, dan janganlah dia itu merautkan atau merautkan wajah, ya, di hadapan mereka berdua. Apa di situ artinya? Cemberut. Jangan cemberut, bisa juga, ya, di depan mereka. Wah, ini cemberut aja, nggak suka, disuruh-suruh apa, jangan. Wala yusafir illa biidznihima, dan hendaknya tidaklah dia musafir, pergi keluar kota, artinya pergi meninggalkan mereka karena khususnya kalau mereka itu dibutuhkan, artinya ada di situ. Lain kalau mereka memang di luar kota, maksud setiap ini mau izin. Jadi kalimat isafir biidznihima, berizin kepada mereka, khususnya bagi orang yang tinggal bareng sama orang tuanya, mau pergi. Orang tuanya bingung nanti, 2 hari nggak pulang, kemana ini orang? Tentunya ada urusan di luar kota memang. Ya bingung orang tuanya nanti. Lah, izin, bilang. Dan kalau seandainya tidak diizinkan karena mereka butuh, ini anak-anaknya, maka jangan. Karena mereka lebih, sebagaimana ada seseorang di zaman Nabi SAW, dia datang kepada Rasulullah ikut perang karena Rasulullah mengajak jihad, dia ikut ambil perang. Lalu kata Rasulullah, kok ente datang ke sini? Katanya, ya Rasulullah, saya pergi, saya tinggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis karena mereka nggak mau kita pergi, mereka masih butuh untuk kerjaan mereka, ada sesuatu urusan mereka. Kata Rasulullah, irja ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma, bikin mereka ketawa sebagaimana engkau bikin mereka nangis, bikin mereka senang. Jangan itu pergi, nggak usah perang, nggak diizinin sama Nabi SAW. Ikut perang, udah duduk sama orang tua, ya. Dan banyak dari guru-guru kita juga begitu. Salah satunya waktu kita pertama daftar Darul Mustafa dulu, apakah engkau datang ke sini itu ada izin dari orang tua? Orang tua tahu dan diizinkan apa enggak? Karena pengennya, kalau pengen berkah, pengen itu kalau ketika orang tua senang dan mengizinkan hal tersebut, jadi berkahnya di situ. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu enggak, kita ngeliat ini bagus, padahal mereka enggak suka, akhirnya susah urusannya, dipersulit oleh Allah SWT. Tentunya kalau kita melihat sesuatu yang bagus, tetapi mereka sepertinya tidak setuju, ya pintar-pintar ngerayu, pintar-pintar cari hati. Ya itu kalau memang kita udah yakin bahwa ini yang terbaik atau bagus untuk kita lakukan, itu caranya sendiri.